Halo semuanya teman-teman, selamat datang di podcast horor. Cerita kali ini akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hutan Larangan. Dimulai dari ada satu desa di ujung Pulau Jawa. Ada satu hutan yang tak pernah diberi nama. Warga hanya menyebutnya hutan larangan. Tidak ada papan peringatan, tidak ada pagar. Tapi semua orang tahu satu aturan. Jangan pernah masuk setelah waktu maghrib. Konon hutan itu menutup dirinya sendiri saat malam mulai tiba. Ada dua sosok pemuda, yaitu Raka dan Dimas, menertawakan cerita itu. Mereka adalah mahasiswa yang sedang pulang kampung. Karena bosan dan terlalu percaya logika, malam itu sekitar jam 9 malam, mereka mulai masuk ke dalam hutan. Hanya bermodalkan dengan sebuah senter ponsel. Awalnya nampak biasa saja, pohon-pohon tinggi, tanah lembab, dan suara jangkrik. Lalu sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada suara, melainkan sunyi yang terasa salah. Jangkrik mulai berhenti, angin mati, bahkan langkah kaki mereka terdengar mulai terlalu keras. Raka pun berbisik, "Dimas, bau apa itu?" Raka mengendus, "Bau anyir, seperti darah, tapi tua." Mereka pun lanjut beberapa meter lagi, sampai senter Raka menyorot sesuatu di batang pohon. Tanda tangan manusia, tercetak dari tanah dan darah kering. Banyak, bertumpuk seolah-olah orang menempelkan telapak tangan mereka sambil menjerit. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Pulang, pulang kalian." Suaranya pelan, serak, bukan seperti manusia. Lebih seperti daun kering yang digesekkan. Mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Tapi jalan yang tadi mereka lewati hilang. Pohon-pohon mulai berubah rapat, arah terasa berputar, kompas di ponsel mulai mati, senter Dimas pun mulai berkedip. Lalu mereka melihatnya. Iya, di antara pepohonan berdiri sosok tinggi, terlalu tinggi, badannya hitam, kurus, kepalanya menunduk. Namun wajahnya menghadap ke belakang, mulutnya terbuka lebar, senyumnya sampai ke telinga. "Yang masuk harus tinggal," ujar makhluk tadi. Meski bibirnya tak bergerak, Dimas pun lari. Raka berteriak, memanggilnya, dan saat itulah tangan-tangan muncul dari tanah. Pucat, dingin, menarik kakinya ke bawah. Di antara jeritan Raka melihat wajah-wajah di tanah. Semua wajah orang desa yang pernah hilang, termasuk wajah Dimas. Kenapa bisa ada Dimas di situ? Dan pagi harinya warga menemukan Raka tergeletak di tepi hutan. Selamat, tapi sejak hari itu telapak tangannya selalu basah, tanah, dan darah. Dan setiap malam tepat pukul jam 9, ia berdiri menghadap hutan larangan, menunggu sahabatnya pulang dengan selamat.